الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون إخوة الإيمان jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebab ketakwaan adalah merupakan bekal terbaik kita di dalam kehidupan dunia ini untuk menuju kepada kehidupan berikutnya, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senantiasa untuk berbekal diri. Maka Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah oleh kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di samping untuk beliau juga keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Apabila mereka mau meneladani, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kehidupan yang kita alami sekarang ini, maka kita tidak boleh lupa sedikit pun bahwa kita suatu kelak nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, dan bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Sungguh Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tidak mungkin menciptakan kita untuk perkara sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan kita untuk suatu tujuan yang sangat mulia dan sangat utama, yang nanti kemanfaatannya pun akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya mereka hanya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, saya dan jamaah tanpa terkecuali, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah peristiwa yang disebut dengan kematian. Tidak ada salah seorang di antara kita, bahkan salah seorang di antara manusia yang ada, yang bisa menghindarkan diri dari peristiwa ini, meskipun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab pernah diriwayatkan di dalam Mu'jam Tabrani dengan syarat hasan, dihasankan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani melalui sahabat Nabi Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau pernah berkata, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bihi." Yang artinya kurang lebih, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ia menasihati aku dengan mengatakan, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu pasti akan mati. Kemudian cintailah orang-orang semaumu, maka sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sekehendakmu, maka sesungguhnya kamu pasti akan dibalas karena perbuatanmu." Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah merupakan perkara yang pasti. Kematian ibarat sebuah pintu yang dimana kita pasti akan memasuki pintu tersebut dari manapun, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada setiap yang berjiwa pasti akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya di hari kiamatlah pahala kalian akan disempurnakan. Maka barang siapa yang dibebaskan
dari api neraka Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang sangat menipu. Allah Subhanahu wa taala ternyata mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwa kematian pasti memiliki rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kematian berarti memiliki rasa. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa merasakannya kecuali yang sudah dijemput olehnya. Kita semuanya belum merasakan kematian. Akan tetapi kita yakin bahwa rasa kematian sangatlah pedih dan sangat menyakitkan. Sehingga apabila seorang manusia dihampiri oleh ajal kematiannya, pasti akan berada di luar alam kesadarannya saking sangat sakitnya. Hal inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian sebagai sakaratul maut, sehingga manusia seluruhnya ingin berpaling darinya. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang kepada kalian sakarat kematian dengan benar, itulah sesuatu yang kalian berupaya lari darinya. Setiap manusia karena merasakan kematian itu sangatlah pedih, dia ingin berlari darinya. Setiap manusia tidak akan mati, dia ingin tidak mau mati. Yang sehat tidak mau mati. Demikian juga yang muda beranggapan tidak bakalan mati. Bahkan yang sakit pun berusaha berobat ke sana kemari untuk bisa menghindarkan diri dari kematian. Namun apabila sudah datang ajal kematian tersebut, kemanakah seorang manusia akan berlari? Sementara pintu-pintu jalan sudah Allah Subhanahu wa taala tutup semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan dihampiri oleh kematian meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu ingin lari darinya pasti akan mendapati kalian, pasti akan bertemu dengan kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui perkara gaib ataupun perkara yang nampak, dan disitulah kalian akan diberitahu tentang apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada pepatah Arab yang mengatakan, "Tabibun yudawi wa tabibun maridu." Dokter mengobati, tetapi dokter juga merasakan sakit. Artinya pepatah tersebut adalah seorang dokter hanya bisa berusaha untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari kematian, sementara jiwa dokter sendiri tidak bisa diselamatkan apabila sudah datang kepadanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qiyamah, "Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq." Sekali-kali tidak. Ketahuilah apabila nafas seseorang sudah sampai di kerongkongannya, itu pertanda bahwasanya roh sebentar lagi keluar dari jasadnya. Maka dikatakan kepada orang yang mengalami peristiwa tersebut, "Man raq?" Siapakah yang bisa menyelamatkan orang ini? Siapakah yang bisa mengobati orang ini? Wal taffatis saqu bis-saq. Sementara betis kanan dan betis kirinya saling bertautan, itu pertanda bahwasanya dia sudah hampir didatangi oleh ajal kematiannya. Lalu apabila seorang manusia akan didatangkan kepada dia ajal kematiannya, mulailah sifat dingin menyeliputi dirinya, dari mulai bawah kaki yang paling bawah, kemudian naik ke atas, kemudian naik ke atas, sampai
begitu dipastikan ketika ruh sudah berpisah dari jasad seseorang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ruh tersebut akan diikuti oleh kedua pandangan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubidat ittaba'ahul basar." Sesungguhnya roh, nyawa, apabila sudah dicabut dari diri seseorang akan diikuti oleh kedua pandangan matanya. Astaghfirullah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin al jami'. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah perkara yang pasti, tidak bisa diragukan. Kematian bisa diibaratkan dengan sebuah piala bergilir, yang dimana kita semuanya pasti menunggu gilirannya masing-masing. Mungkin kemarin-kemarin adalah giliran saudara kita, giliran sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang dihampiri oleh kematian. Akan tetapi hari ini, besok ataupun lusa bisa jadi giliran kita yang akan dijemput oleh kematian. Sehingga kita tidak boleh lalai. Kapanpun kita berada dari agama Allah Subhanahu wa taala, kematian inilah apabila sudah mendekat kepada seorang hamba, pasti tidak bakal pandang bulu. Karena kematian inilah yang sudah menjemput manusia terbaik di antara kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya kamu wahai Muhammad bakalan mati, mereka umatmu juga sama bakalan mati. Di hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hampir-hampir mayoritas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ingin berpaling dari agama Allah, tidak menerima ketentuan ini. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Siapa yang berani di antara kalian bersuara bahwasanya Muhammad sudah mati, aku akan penggal lehernya dia." Kemudian datanglah sosok manusia terbaik di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman sahabat dan juga sosok manusia ini adalah terbaik di zaman-zaman berikutnya sampai hari kiamat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau datang dengan membawakan nasihat emas untuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in di hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau berkhutbah dengan mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang ibadahnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya hari ini beliau sudah meninggal dunia. Dan barang siapa di antara kalian yang ibadahnya selalu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selalu hidup, tidak bakalan mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala an membawakan di hadapan mereka firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, yang seakan-akan surat ini adalah ayat yang terakhir turun. Padahal kenyataannya tidak. Abu Bakar membacakan di hadapan mereka,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutil in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan, sudah lewat masa risalahnya beliau hari ini. Lalu apakah apabila beliau sudah meninggal dunia ataupun terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian mau berpaling dari agama kalian, maka barang siapa di antara kalian yang berpaling sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari agamanya, maka tidak akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas, memberikan ganjaran untuk hamba-hambanya yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti musibah yang akan menghampiri kita, suka atau tidak suka kita. Pasti akan datang menjemput kita. Dan kematian sudah pasti dikatakan sebagai musibah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian musibah. Fa asabakum musibatul maut, akan menimpa kepada kalian musibah kematian. Namun ternyata di balik musibah tersebut ada yang jauh lebih besar musibahnya. Apabila seorang muslim di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalai dari kematian, maka ini musibahnya akan lebih besar. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih melalui sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut. Perbanyakilah oleh kalian untuk mengingat si penghancur segala kelezatan kita di dalam dunia ini, yaitu kematian. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamakan kematian yang akan menghancurkan kelezatan kita yang kita rasakan di dalam dunia ini. Perbanyakilah oleh kita untuk mengingat kematian. Seorang muslim apabila selalu mengingat kematian di dalam hidupnya, minimalnya dia akan mengurangi ambisiusnya yang terlalu berlebihan untuk mencari kehidupan dunia. Karena dia sadar bahwa kehidupan dunia ini setelah lewat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya dia kepada Allah pasti dengan melalui peristiwa kematian. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita dimasukkan di dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengingat akan kematian kita ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik dosa-dosa yang sengaja kita melakukannya maupun yang tidak sengaja kita melakukannya. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu pasti maha kuasa dan maha mampu untuk merubah diri kita masing-masing selama kita mau berusaha memperbaiki diri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab
lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الحمد لله رب العالمين